Ya izin oke, izin oh iya nggak apa-apa ya. Nanti pas dipanggil aja minimal. Atau pas diajak diskusi ya minimal ya etikanya on cam. Tapi ini udah ada yang on cam duluan siapa tadi ya Wilson, siapa lagi tadi Rizky, siapa ya. Oke, perkenalan pribadi ya. Nah, saya pribadi nama saya Anda sudah kenal semua ya. Ini ada di layar. Wajah saya Anda bisa dilihat tuh ya. Ini. Ya, nama saya Cesar Hidayat. Nah, dengan nama itu ya pasti Anda tahu lah gitu ya. Saya berasal dari mana ya? Saya berasal dari Jawa Barat ya, tepatnya dari Sumedang. Ya, latar belakang pendidikan ya saya SD sampai SMA di Sumedang ya. Lalu S1 di Bandung ya di Pajajaran di Unpad ya. Waktu itu masih di Dipati Ukur, Mama, belum di Jatinangor. Sekarang kalau Unpad, sekarang Unpad Sumedang ya. Nah, S2 saya, oh tahun berapa saya mulai S1 ya. Nah, S1 itu saya produk jadul ya, tahun 86. Ya, itu, ya saya S1 86 ya. Tamat SMA itu 86, lang S1 86. Sampai 92 ya, saya menyelesaikan S1 dari Pajajaran ya, Bandung ya. Kemudian S2 saya 95 ya sampai 99 ya, lama juga itu 4 tahun ya. Nah, dari mana ya? Dari Salemba ya, UI Salemba dulu. Di Salemba semua, belum di Depok. Di Depok udah ada ya. S2 saya, lalu S3 saya dari kembali lagi ya ke tempat S1 dari Pajajaran. Lalu background pendidikannya, jurusannya apa? Ya, saya S1 sendiri saya FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. S2 saya Administrasi Bisnis, S3 Manajemen ya. Waktu itu DIE ya, Dokter Ilmu Ekonomi. Ilmu ekonomi itu ada tiga, ilmu akuntansi, ya, ilmu manajemen, dan ilmu studi pembangunan. Saya yang ilmu studi pembangunan ya. Jadi S1, S2 saya itu keilmuan ya, sains lah. Makanya mungkin kalau zaman dulu ada ya gelar saya mungkin kelihatan di gelar S2 saya MSI itu Magister Sains ya, artinya keilmuan. S1 juga sama ya, ilmu pemerintahan saya itu keilmuan, ada ilmunya gitu dulu ya. Ilmu manajemen. Nah, berarti sains. Kenapa disebut ilmu? Ya, titik beratnya yang namanya dosen itu keilmuan ya. Anda itu sarjana kan, ya, calon S1 ya. S1 itu sarjana strata satu. Nah, yang namanya sarjana itu kan orang berilmu ya. Jadi yang Anda cari di kuliah S1 itu ilmu gitu. Nah, kalau dosen itu berarti kuliahnya idealnya harus yang keilmuan karena memang basic keilmuan itu ya di situ ya di kuliah gitu. Nah, ciri khas keilmuan seseorang itu biasanya di S1 ya, di S1. Begitu ya. Jadi kenapa saya bicara ilmu? Karena yang namanya bidang tertentu ya, kayak sekarang nih kita mau belajar, ya sekalian aja perkenalan ini ya mata kuliah. Mata kuliah kita itu adalah salah satu cabang dari manajemen jurusan Anda ya. Di sini semua jurusan manajemen kan ya. Ada jurusan lain nggak? Kayaknya ini mata kuliah streaming ya. Maaf ya, Wilson. Mata kuliah apa? Nih, streaming bukan? Kalau streaming dari berbagai jurusan nih. sorry Pak, lupa lupa off mic Pak. Oh iya ya. Lupa lagi ya. Ada yang tahu nih? Mungkin harus saya cek juga di ini di attendance itu biasanya ada lewat jurusan. Coba saya cek dulu ya. Bentar. Karena ya penting sih mengetahui background Anda itu dari berbagai apa untuk apa untuk bahan diskusi nanti. Coba saya lihat ya di attend oh di people itu biasanya download dulu ya bentar. Biasanya ada background keilmuannya jurusannya bentar. Nah, saya lihat dulu. Oh ya dia nih academic program business management nih ya. Wilson juga termasuk semua. Semua di sini nggak ada yang lain ya. Business management. Jadi manajemen bisnis lah gitu ya. Oke, ini semua ada 65 orang ya. Ada 65. Anda bisa lihat di layar mungkin? Bentar. Takutnya nggak kelihatan di layar.
Yang saya tampilkan, Mbak, mana barusan? Oh, ini. Ya, ini ya. Nih. Jadi dari nomor satu, nomor ya sampai 65 ya. Ini 66 itu karena ada judul di atas. Jadi ada 65 orang. Ya, ini semuanya program akademiknya adalah bisnis manajemen ya. Di manajemen bisnis. Nah, kalau dulu di BINUS itu manajemen bisnis itu adalah eh, fakultas ya, fakultas. Kalau sekarang manajemen bisnis itu ya ini apa namanya program akademik, program studi mungkin ya. Nah, jadi kenapa kok istilahnya beda-beda ya di BINUS itu ada. Nah, kalau di tempat lain kan ada fakultas, di kita ada school ya, ada program HOP misalkan, beda-beda istilahnya tuh. Nah, kenapa? Ya, itu dasarnya karena BINUS eh, standarnya ganda ya, ganda. Artinya gini, BINUS itu pertama ngacu ke dikti ya, dikti. Jadi harus ngikuti aturan dikti juga. Yang kedua, BINUS kan mengejar akreditasi internasional. Jadi harus ngikuti standar internasional juga gitu ya. Makanya ada school ya. Ya, bisnis BINUS Business School misalkan BBS ya. Nah, itu ada komputer SOCS, nah, School of Computer Science misalkan. Bentar. Ya, jadi itu ya. Jadi eh, karena dua itu ya, dua. Makanya nggak ada fakultas, kok nggak ada fakultas, nggak ada jurusan. Kadang ada jurusan. Kalau untuk keperluan dikti menyesuaikan diri jurusan ya dan fakultas. Tapi kalau untuk misalkan keperluan akreditasi internasional ya pakai istilah-istilah internasional ya, standar internasional. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, makanya program akademik misalkan apa sih program akademik itu setingkat apa? Oh, mungkin setingkat jurusan lah gitu ya. Kalau kriteria dikti gitu. Head of program misalkan nih, oh itu sama dengan eh, bahkan HOP ya Head of Program itu bukan setingkat kajur kalau di dikti, tapi yang lain lah. Jadi kadang-kadang ketua jurusan itu ketika misalkan eh, mau ke pengurus apa mau ngurus sesuatu ke Kopertis atau ke Dikti ya itu nggak berlaku gitu. Yang berlaku tanda tangan dekan. Nah gitu. Anda itu nggak usah pikirkan lah hal yang itu urusan internal BINUS ya. Tapi wajib diketahui aja. Kenapa kok istilahnya mungkin nggak sama gitu ya dengan perguruan tinggi umumnya gitu. Karena tadi ya ngacu ke dua standar gitu. Oke ya. Nah itu kembali lagi ke mata kuliah, perkenalan mata kuliah ya. Tadi kenapa saya keilmuan ya? Nah, yang namanya digital business analytics itu kan salah satu cabang ilmu manajemen yang Anda pelajari ya, gitu ya. Di jurusan tadi manajemen bisnis ya. Nah, ini salah satu mata kuliahnya. Nah, setiap mata kuliah manajemen ya, khususnya ya, atau setiap mata kuliah ilmu sosial lah umumnya ya, manajemen itu bagian dari ilmu sosial. Itu mengandung dua unsur ya, mengandung dua unsur. Unsur apa? Unsur ilmu ya, science. Nah, ingat bisa dicatat mungkin ya. Science dan unsur art ya, art. ART ya, bukan asisten rumah tangga, art, seni kalau bahasa kamusnya. Jadi setiap bidang ilmu ya, setiap kekhususan termasuk sub bidang ilmu, termasuk mata kuliah ini, itu mengandung dua unsur. Pertama, mengandung unsur keilmuan, science atau sains bahasa Indonesia ya. Yang kedua, unsur art ya, unsur art, unsur seni. Nah, kita bahas sedikit ya, karena ini pertemuan pertama gitu. Jadi Anda harus harus paham gitu ya. Karena apa ya, pondasinya lah gitu ibaratnya ya, filosofinya gitu. Jadi bidang ilmu sosial itu ada dua unsur tadi ya, unsur science, unsur ilmu dan unsur art ya.
ilmu itu artinya apa? Ya, ilmu itu sederhananya memenuhi syarat-syarat ilmuwan. Sesuatu dianggap ilmu bila memenuhi syarat, gitu. Sesuatu dianggap bisnis berarti memenuhi syarat-syarat, gitu. Sama ya, Anda juga jadi sarjana itu ada syaratnya kan? Gitu. Nah, ilmu ada syaratnya. Nah, ada ciri-cirinya lah, gitu. Ada persyaratannya. Sesuatu dikatakan ilmu, pertama persyaratannya apa ya? Atau ciri-cirinya boleh lah, ya sederhananya. Pertama itu memiliki teori ya, memiliki prinsip-prinsip, ya, memiliki dalil-dalil gitu, yang bisa dipelajari, ya, gitu ya. Ini bisa dipelajari. Ada teorinya, ada prinsipnya, ya, ada dalil-dalilnya. Nah, di bisnis ini ada di mata kuliah ini ada, makanya ada referensinya. Makanya Anda bisa baca gitu ya. Dari mana? Dari buku teks misalkan ya, dari jurnal. Kan ada materi pokok ya, ada materi tambahan, ada buku teks, buku utama. Buku utamanya di mana bisa dilihat? Anda lihat dibuka di silabus ya. Di situ ada di silabus ujian berapa gitu ya, buku teksnya apa, dibuka silabusnya. Nah, itu teori berarti di silabus ada referensi. Jadi bisa dipelajari ya. Itu yang namanya ilmu. Yang kedua, yang namanya ilmu itu adalah sistematis, runtut lah gitu ya, teratur. Makanya ada bab satu, bab 2, bab 3, bab satu, satu 2, teratur gitu ya, sistematis. Itu ciri ilmu. Ini teratur nggak teratur dari pertemuan week 1 kan sampai 10 itu ya. Itu teratur, sistematis gitu. Apa yang harus dipelajari di awal, di pertengahan, di akhir, gitu kan ya. Nah, itu sistematis ciri ilmu. Yang kedua, yang ketiga, ciri ilmu adalah berhubungan dengan ilmu yang lain, ya, gitu. Jadi misalnya digital business analytics ini berhubungan dengan ilmu apa? Banyak ya. Ilmu manajemen, ya. Analitik itu kan analisa ya. Analisa itu mencari sebab musabab ya, meneliti. Berarti berhubungan dengan ilmu apa lagi? Metode penelitian. Ilmu apa lagi? Ilmu statistik. Makanya ada statistik-statistiknya. Bahkan mata kuliah ini dulu ini agak ditakuti nih oleh mahasiswa. Kenapa? Karena isinya regresi lah, data gitu ya. Gitu. Nah, ada statistik-statistiknya gitu. Nah, ini udah dirubah nih, udah dirubah sama SME-nya ini nih yang tertulis di sini nih, ya Pak Sabar ini ya udah dirubah, jadi ya tidak begitu menakutkan lah gitu ya, karena hitungan-hitungan kebanyakan kalau sebelumnya ya banyak statistiknya gitu. Nah, karena kenapa yang namanya hitungan itu nggak usah Anda takutkan gitu ya, sekarang hitung itu kan ada toolsnya, ada softwarenya gitu ya. Yang penting bagi Anda itu bagaimana memahaminya ya gitu. Anda kan S1 ya, sarjana ya. Teknis itu kan orang-orang teknik gitu ya yang mengerjakan. Anda itu kan tugasnya ngambil keputusan ya, menginterpretasikan hasil pengolahan data misalkan, memahami ya, mengambil keputusan. Begitu ya. S1 kan minimal ya, manajer kan lah harusnya ya, idealnya gitu. Yang namanya manajer ya, kayak manajer bawah atau manajer menengah lah ya. Ya, karir mungkin di akhir di manajer puncak kalau bisa mencapai ya, kalau Anda di perusahaan. Nah, itu kan ngambil keputusan gitu. Ngambil keputusan itu dari apa? Dari analitik ya, gitu. Analitik ya, analisa, dari analisa. Analisis ya, analisis ya. Analisis itu ya menganalisa, mencari, meneliti ya, ya sama dengan research lah. Research, search itu mencari, mencari kembali gitu ya. Nah, itu research, riset kalau bahasa Indonesia. Begitu ya, itu ilmu ya, itu berhubungan dengan ilmu yang lain. Nah, itu yang ketiga, itu ciri ilmu, gitu ya. Tuh ya, udah. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Bahwa ini ciri-ciri ilmu itu tiga ya minimal. Yang utama itu tiga. Saya ulang lagi ya, memiliki teori yang pertama ya, gitu. Teori aja lah singkatnya. Dalil prinsip misalkan nanti ya ada
macam apa sih ya, saudara-saudaranya itu ya, prinsip, dalil, terus apa lagi ya, hukum misalkan ya. Ya, ilmu fisika kan ada hukum di ekonomi, ada hukum ekonomi, prinsip ekonomi, hukum permintaan, nah itu ya itu sebangsanya lah, teori aja lah kalau ya kalau disingkatnya. Yang kedua tadi sistematis ya, yang ketiga berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain. Itu tiga itu ya. Itu ciri-ciri bidang sebuah bidang pengetahuan ya disebut ilmu. Nah, yang kedua nih, unsur art ya, unsur art itu seni. Nah, seni itu maksudnya apa? Seni itu artinya ya, artinya perlu keterampilan ya. Jadi bisnis apa ini mata kuliah kita ini ya, digital business analytic ini perlu keterampilan, perlu praktek gitu ya, perlu praktek gitu ya, perlu pengalaman gitu ya. Jadi harus perlu keterampilan, skill ya, gitu. Ya, artinya ini bisa dipraktekkan ilmu ini. Nah, prakteknya Anda gitu ya. Semua nih yang ada di sini nih, yang 49 orang ini, terutama yang udah bekerja gitu ya. Anda memiliki itu praktek ya. Anda mungkin ilmunya baru belajar, tapi prakteknya udah mempraktekkan Pak. Saya kalau kayak gini, misalkan ya. Nanti, ini mah udah saya sehari-hari. Nah, itu art itu di situ ya. Itu. Keterampilan itu kan didapat dari praktek. Pengalaman didapat dari praktek, jam terbang gitu ya, gitu. Paham ya? Nah, jadi yang namanya art itu perlu praktek. Jadi perlu keterampilan, perlu praktek. Jadi harus dipraktekkan gitu ilmu ini gitu ya. Nah, itu yang dimiliki oleh Anda prakteknya, yang dimiliki oleh saya teorinya gitu. Nah, ketemu nih sekarang. Nah, jadi kita bisa diskusi dari segi praktek gimana, teori gimana. Karena saya titik beratnya di teori ya, kalau sebagai dosen. Begitu ya, jadi praktek. Ya, jadi praktikal ya, perlu skill, perlu pengalaman. Satu lagi, perlu apa? Talent ya, talent itu bakat. Ya. Kita kenapa bakat yang terakhir? Ya, karena bakat itu kan anugerah ya, anugerah dari Tuhan. Tidak semua orang dianugerahi bakat. Kelebihan iya ya, kelebihan masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, bakat itu termasuk kelebihan juga ya, salah satu bentuk kelebihan. Nah, itu penting, penting ya, penting. Bisnis perlu bakat, perlu ya gitu ya. Nah, ini saya analogikan gini aja lah. Musik ya, musik itu ilmu bukan? Wilson, misalkan nih, saya tanya, musik ilmu bukan? Musik ilmu Kalau bukan? seni jelas ya. Ya, Wilson, jawab aja nggak apa-apa, salah juga Wilson. Oh, bukan Pak. Bukan. Oh, Nggak apa-apa salah. coba saya tanya yang lain. Sonia Salim. Wah, musik ilmu bukan? Tadi Menurut saya ciri-ciri ilmu bakat, tuh Pak. apa? Iya, ilmu ya. Bisa Ya, ilmu Sonia, juga sih masuk ke seni. Sonia mau mungkin bisa bisa di on cam? Ya, ya, si Sonia silakan. Ya, supaya saya kenal ini pertemuan pertama. Ya, makasih. Sonia, musik dianggap sebagai ilmu? Menurut saya masuk ke ilmu seni sih, Pak. Iya, iya betul. Ya artinya ilmu ya, ilmu dan Ilmu. seni. Iya, betul. Artinya mengandung syarat keilmuan. Kenapa? Kenapa, Sonia? Karena buat belajar musik juga ada ilmunya. Ya, Tapi ilmu itu pada cirinya apa dasarnya tadi? Yang saya katakan tadi ada tiga ada hukumnya, teori. terus teori, Teori ya. Ya, ada mm-mm, teori, ada apa lagi? Sistematis, hukum, Sistematis, ya. sistematis, Ya, terus satu lagi? disiplin ilmu yang lain. Ya, ya betul ya. Diansa betul. Ya, terima kasih. Berhubungan dengan ilmu yang lain ya. Ya, makasih Sonia ya. Jadi ya biasanya musik itu ilmu ya. Kenapa? Karena ada teorinya. Bisa dipelajari ya. Ada kan pelajaran musik ya?
Nah, Anda bisa belajar musik sampai ke mana? Misalkan mau musik klasik, sana Jerman misalkan ya, Itali misalkan, kiblatnya kan ke sana ya. Gitu. Pemusik-pemusik kita belajar sampai kemana? Ada yang ke Amerika, misalkan, ada yang ke Jerman ya. Itu karena bisa dipelajari itu. Not balok, not angka, tangga nada, birama, ya. Terus apa tuh oktav misalkan. Nah, kalau birama itu ketukan. Misalkan main musik itu ketukannya berapa? Dua. Ada musik 2/4, 3/4, 4/4 ya. Ada not balok. Nah, itu semua bisa dipelajari kan ya. Nah, itu. Terus musik sistematis, iya. Kalau Anda belajar musik, belajar vokal, misalkan belajar alat musik, itu kan dari dasar dulu, ya, basic dulu kan. Nah, misalkan belajar musik pertama itu apa? Mengenal nada, nah, terus sistematis ya, runtut sampai ke tingkat advance gitu. Yang ketiga apa? Berhubungan dengan ilmu yang lain. Iya, ya. Musik berhubungan dengan ilmu yang lain kan. Ilmu apa? Banyak ya, psikologi misalkan, apalagi sosiologi, eh, apalagi bidang-bidang yang berkaitan dengan musik banyak ya itu. Apalah pokoknya yang pokok ilmu-ilmu manusia itu ya, sosiologi, psikologi, misalkan ya. Nah, itu kan entertainer itu mempelajari gitu ya, gimana audiensnya ya gitu. Gitu ya, yang itu art kalau art jelas ya, musik itu bisa harus dipraktekkan kan gitu ya. Harus dipraktekkan gitu. Harus latihan gitu. Gitu ya. Perlu perlu keterampilan kan? Gitu. Belajar teori aja nggak praktek, wah gimana? Nah, itu artnya di sana gitu ya, musik kan. Nah, terus perlu apa lagi yang terakhir tadi bakat? Iya, beda ya yang berbakat dengan yang berbakat. Kalau yang berbakat nggak belajar aja udah bisa dia main musik ya, apalagi kalau belajar gitu. Nah, sama dengan bisnis juga ya. Kalau udah kalau bakat bisnis, nggak kuliah juga udah pinter bisnisnya. Saya percaya di sini pada ada juga yang pada pebisnis-pebisnis ya, misalkan di rumah gitu. Nah, mungkin Anda berbakat gitu. Nah, Anda sukses misalkan bisnis, nah itu berarti bakat, Anda punya bakat. Nggak belajar aja teorinya Anda udah bisa, apalagi kalau belajar. Sama kayak di musik juga. Lihat contohnya misalkan siapa ya pemusik di kita misalkan atau vokalis lah atau yang menguasai alat musik siapa misalkan yang belajar ke luar negeri ya misalkan ya tunjuk aja salah satu misalkan siapa ya ya Isana lah misalkan ya tahu kan ya Isana. Nah itu dia belajar sampai ke Amerika, dia alirannya sebenarnya itu kayak itu seriosa klasik ya, cuman dia ngelihat pasar ya. Nah mungkin pasar anak muda itu nggak begitu suka, dia padukan kan punya ciri khas, punya karakter khas ya kalau Isana membawakan lagu. Dia juga pemusik yang baik gitu ya. Lihat dia main keyboardnya ya. Saya ada beberapa kali gitu lihat live dia. Waduh ya jari jemarinya itu. Itu kenapa? Karena praktek ya. Udah berbakat dia belajar musik ya sampai ke negeri seberang sana gitu. Hasilnya kan luar biasa. Begitu juga bisnis ya. Begitu juga manajemen. Semua orang bisa belajar bisnis. Tapi tidak semua yang belajar bisnis ya akan menjadi pebisnis yang baik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh tadi praktek, keterampilan, dan terakhir tadi bakat. Sama di musik juga, setiap orang bisa belajar musik. Tapi tidak setiap orang yang belajar musik akan menjadi pemusik yang baik. Tergantung tiga hal tadi, empat hal ya. Latihan, apa tadi, pengalaman ya, keterampilan, dan bakat ya. Gitu. Itu ya, jelas ya. Jadi sama di bisnis juga perlu itu kan, perlu artnya. Ya, tadi kenapa saya bawa ke musik supaya jelas aja gitu. Kalau di musik kan jelas, teori dan praktek gitu. Imbang ya, nggak harus seimbang. Di bisnis juga sebenarnya sama. Nah, kalau bisnis Anda prakteknya mungkin udah ya, karena sebagian besar mungkin di sini adalah yang bekerja ya. Mungkin nanti kelihatan di jawaban diskusi yang bekerja berapa, yang tidak bekerja berapa.
Oh ya, sebelum lupa nih, aturan main ini, kan ini perkenalan. Ketika nanti Anda jawab forum diskusi, ya, jangan lupa ya, gunakan template, template yang disediakan. Jadi di template itu nama siapa, ya, bekerja atau tidak bekerja, ya. Nah, kalau bekerja posisinya apa, di perusahaan apa, ya. Jawab apa, disebutkan nama perusahaannya, ya, posisinya apa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi eh, nanti diskusinya, review dari sayanya. Oh, Anda sebagai pekerja. Jadi kalau Anda nggak memperkenalkan diri ya, nggak menjawab pakai template, jadi saya nggak tahu nih. Kenapa setiap minggu? Ya, karena saya kan nggak hafal gitu ya, yang mana kan banyak sekali gitu. Oh, ini yang bekerja, ini jawaban. Jadi tetap setiap jawab forum diskusi itu pakai itu ya, pakai template. Bekerja, tidak bekerja ya, kalau bekerja sebagai apa gitu. Ada template-nya, ikuti aja. Kalau yang udah buka-buka mungkin udah tahu ya. Gitu. Nanti forum diskusi itu terus satu sampai berapa tuh ya? Dua ya, dua, dua sampai belasan lah, 15 atau berapa belas ya, 15 kalau nggak salah. Sembilan nggak ada kalau nggak salah ya karena dipakai kuliah ini umum. Selain itu ada. Jadi 16 kurangi 2 ada 14 kalau nggak salah. Dari 2 sampai 14 ya. Nah, itu jawabnya gitu. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Kalau biasanya kalau nggak pakai template nggak saya review ya. Maksudnya ya karena saya bingung nih, ini kerja atau nggak kerja nih jawabannya. Walaupun nantinya ketahuan sih ini bekerja nggak bekerja, tapi ya saya harapkan itu ya pakai template. Oke, itu aja ya Pak, perkenalan ini tadi. Kenapa ini bisnis analitik ini dikatakan sebagai ilmu dan seni ya, art? Karena tadi ya sudah saya jelaskan. Sama halnya seperti musik ya. Jadi yang belajar bisnis, yang belajar manajemen itu nanti manajemen kan pekerjaannya ya. Orangnya kan manajer. Manajer ada yang sukses, ada yang tidak kan? Ya, gitu. Manajer ada yang profesional, ada yang tidak. Sama semua gitu ya. Sama kayak pengacara. Ada yang hebat ya, terkenal, misalkan ada yang tidak. Kenapa? Padahal belajarnya sama, fakultas hukum gitu. Nah, karena tadi unsur artnya beda gitu ya. Gitu, artnya beda. Saya belajar bisnis di S1, di S2, di S3 hanya teori gitu ya. Teori tanpa praktek gitu. Kalau saya disuruh sama Anda nih yang punya perusahaan misalkan di sini, Pak Cecep saya percayakan jadi manajer pemasaran misalkan ya. Kebetulan jurusan saya marketing management ya, teori. Saya menguasai teori aja gitu. Nah, prakteknya saya nggak sanggup. Mungkin saya nggak akan sukses kalau ditunjuk jadi manajer. Biarpun saya ya belajar manajemen pemasaran itu sampai S3. Di S1 belajar, di S2 belajar, di S3 jadi kehususan saya ya marketing management. Tapi prakteknya saya kurang gitu ya. Ya kalau kecil-kecilan mungkin ya. Kalau seringnya mungkin saya seringnya itu kalau seminar apa itu mendengar dari praktisi-praktisi, mendengar pengalaman mereka ya. Nah, praktek sendiri tidak. Makanya ada ini ya, ada rencana bukan hanya mahasiswa yang magang gitu, tapi dosen juga gitu ya. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi karena mungkin waktunya agak sulit ya, waktunya agak sulit. Dosen di BINUS itu, ini jangan kalau Anda misalkan WhatsApp, email, kok nggak dibalas ini, karena rata-rata itu yang struktural itu ya super sibuk ya. Kadang-kadang WhatsApp itu ada berapa gitu ketembuk-tembuk ke bawah gitu ya, email gitu ya. Gitu, harus berprasangka baik aja ya gitu. Sangat, sangat luar biasa. Bebannya itu waduh ya, luar biasa di sini. Oh, udah overload ya kalau saya nilai itu. Nah, apalagi kalau ditambah kerjaan magang gitu ya. Magang. Harusnya sih magang biar praktek gitu. Saya juga mau gitu ya, praktek misalkan di marketing biar tahu gitu ya dunia nyata itu seperti apa. Jangan hanya mengenal teori aja. Tapi teori itu namanya teori misalkan buku teks itu adalah hasil dari praktek. Praktek diteliti ya jadi jurnal, jurnal sudah mapan jadi teori. Teori dicantumkan di buku gitu. Gitu ya yang namanya buku teks. Bukan karangan aja itu. Itu hasil penelitian ya yang namanya buku teks. Misalkan ini udah ada buku teksnya tuh ya.
marketing ada buku teksnya, misalkan Kotler, manajemen misalkan kalau di BINUS Robbins ya, itu hasil penelitian gitu ya, tidak semata-mata buah pikiran pengarangnya. Kotler itu praktisi dan akademisi ya, gitu. Anda belajar strategik misalkan itu hasil penelitian. Nanti saya singgung strategik ya. Ini nggak bergerak-gerak nih ya. Nah, kenapa ya? Karena ini mata kuliah pertama ya, apa pertemuan pertama. Saya harus memberikan banyak apa ya, eh apa ya, pengertian-pengertian dasar lah. Gini, kenapa ini ilmu kayak tadi? Kenapa disebut art ya? Nah, itu kan filosofi dasar. Anda sarjana kan ya ilmu ya, orang yang berilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu apa? Wawasan itu apa? Beda itu sebenarnya ya. Wawasan, ilmu apa-apa, pengetahuan, ilmu ya beda. Ilmu pengetahuan ya ilmu disingkatnya ya. Kayak begitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Kita sampai bahas itu aja ya perkenalan mata kuliah. Kita nih. Digital Business Analytic. Kita belum berkenalan dengan konsep analitik apa, digital apa, baru ke bisnis saja ya, baru ke manajemen aja. Masih lanjut nih dari nama aja ya. Bentar minum dulu. Ada pertanyaan silakan mengenai tadi ya, pembagian ilmu dan art ya. Mudah-mudahan jelas ya, apa itu ilmu tadi analoginya dengan musik lah. Musik dipelajari ya dan harus dipraktekkan. Bisnis juga sama, dipelajari dan dipraktekkan gitu ya. Manajemen juga sama ya. Jadi bisnis itu salah satu ya cabang ilmu manajemen. Kalau analitik apa? Analitik itu ya tadi udah dibahas riset lah, penelitian ya. Kalau digital apa digital? Nah, digital di sini adalah dalam konteks eh, tools ya. Jadi Anda tidak mempelajari digital secara teknis di sini ya. Kalau teknik digital itu dipelajarinya di jurusan IT lah ya, teknik komputer, teknik informatika itu belajar teknik digital gitu ya. Jadi kalau Anda mau belajar misalkan buat software ya, kan bukan bidang Anda gitu. Buat aplikasi, nah itu orang-orang TI ya, teknik informatika, teknik komputer, itu mereka belajar teknik digital. Digital itu ya berkait kalau dasar-dasarnya ya itu bilangan biner ya, nol dan satu, binomial lah kalau di statistik. Itu secara teknis ya. Jadi kalau Anda mau menyusun, misalkan membuat hardware yang namanya semikonduktor, misalkan ya, yang namanya chip atau yang namanya prosesor ya, itu dipelajarnya di teknik elektro ya gitu. Itu belajar teknik digital. Nah udah secara teknis Anda lupakan aja ya, itu rumit sekali gitu ya. Hanya orang teknik aja mungkin yang kalau Anda jurusannya mungkin sebagian besar di sini ada orang teknik nggak di sini? Mungkin yang backgroundnya teknik gitu ya tadi. Atau pernah kuliah D1 teknik, ya D2 teknik. Pasti ini mengenal bilangan biner ya, binomial. Atau Anda penggemar elektro, mungkin elektronika di sini ada nggak? Silakan ya, biar respon ya, biar kita komunikatif ya. Semua diskusi di pertemuan itu saya catat. Tadi Sonia Diansa itu saya catat juga nih ya. Kenapa? Ini pertimbangan saya nanti di akhir nanti ya. Keaktifan di forum ya. Kalau forum segini, saya belum bicara ke yang ketiga ya. Eh, sistematika itu bukan sistematika. Aturan pembelajaran belum. Baru perkenalan mata kuliah nih. Belum nanti. Jadi keaktifan diskusi itu termasuk itu ya. Nah, forum. Forum itu kan kuantitas sebenarnya sistem mencatat, tapi kualitas nah, saya yang nyata. Untuk apa? Ya, nanti untuk pertimbangan di akhir ya, di akhir. Jadi di akhir itu nanti ada banyak nilai-nilai tanggung ya, kadang-kadang 89 misalkan 74 misalkan. Nah, itu kan 74 tuh harusnya 75 tuh B misalkan jadi B minus gitu.
Nah, itu kan ujian akhir itu cuma 20% ya kalau nggak salah. Tapi nantilah teknisnya nanti, jangan dibahas sekarang. Nanti aja di akhir-akhir ya, atau di kesempatan lain. Sekarang fokus aja ke ini dulu ya, ke perkenalan mata kuliah dulu. Digital ya, jadi Anda bukan mempelajari digital secara teknis gitu ya, tapi digital secara tools aja gitu ya, atau eh, bahasa yang lebih dikenal itu sebagai platform ya. Platform itu wadah gitu ya. Jadi itu yang yang dimaksud di sini sebagai wadah aja, platform aja. Semua bisnis kan sekarang memanfaatkan wadah digital. Misalkan marketplace ya, sosmed ya, aplikasi web misalkan. Nah, itu produk digital gitu ya. Nah, yang Anda nggak mikirkan buatnya kan, Anda udah tinggal pakai aja. Jadi digital di sini ada sebagai wadah ya, platform. Jadi digital business analytic maksudnya analitik ya. Analitik itu artinya apa? Penelitian ya. Kira-kira gitu sederhananya. Penelitian bisnis yang menggunakan media digital, platform digital gitu ya sederhananya. Paham ya maksudnya mata kuliah ini. Jadi meneliti ya bisnis yang menggunakan platform digital. Emang ada bisnis yang nggak menggunakan platform digital? Ya ada juga ya, tapi semua sekarang nggak bisa gitu ya, nggak bisa nggak eh, mau nggak mau gitu ya. Semua minimal kan semua bisnis sekarang punya apa? Punya web, punya aplikasi ya, punya sosial media gitu. UMKM kan punya sosial media ya. Bisnis misalkan memanfaatkan Facebook, memanfaatkan Instagram, itu kan platform digital ya, produk-produk digital itu. Nah, itu dari yang gratisan sampai yang berbayar gitu ya. Anda bisa beriklan di Facebook misalkan ya, atau di Tokped, di Shopee gitu ya. Gitu. Nah, kan ada aturan-aturan main di Facebook mungkin dari yang gratis sampai berbayar ya. Gratisan ya. Nah, yang namanya gratisan sudah tentu jangkauannya sedikit ya, paling sebatas follower Anda. Sampai yang berbayar. Ada iklan di Facebook, misalkan Anda harus bayar 1 miliar hanya untuk 1 hari. Ada ya, ada. Mungkin nanti buka podcastnya Deddy Kobuzer kalau yang belum nonton, saya kira banyak juga yang udah tahu mungkin ya. Iklan 1 miliar 1 hari misalkan ya. Nah, ya, kata kuncinya itu ada 1 miliar. Kalau Anda mau perpanjang hari berikutnya, nambah lagi ya, 1 miliar lagi. Gitu. 1,5 miliar kalau nggak salah ya, 1,5 miliar sehari kalau nggak salah ya, atau 1 miliar saya lupa lagi lah. Ya, sekitar 1 sampai 1,5 lah ya per hari. Itu ya gitu. Berapa banyak orang yang pasang iklan 1 miliar gitu ya seluruh dunia. Di Indonesia ada berapa? Di dunia ada berapa? Berapa mereka pendapatan dari iklan gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Kenapa itu bisa bernilai begitu ya, mahal gitu. Ya, nanti bisa Anda cari jawabannya sendiri ya gitu. Kalau ditanya sekarang ya lama nanti ya nih. Wah, kalau diajak diskusi ya bahan diskusi. Mungkin ada yang bisa menjawab kira-kira ya, kenapa iklan di Facebook mahal gitu ya, yang bisa berbayar 1 miliar. Itu ditanya tuh sama Deddy Corbuzier. Untung nggak dari iklan bayar iklan eh, 1,5 miliar itu katanya. Untung nggak? Berapa omsetnya? Dari 2,5 M. Jadi untung 1 miliar ya. Dari modal 1,5 jadi untungnya ada 1 M gitu ya. Dapatnya dia 2,5. Untung tuh dari kayak gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin ya, kenapa? Kenapa bisa iklan di sana bisa mahal? Apanya sih yang membuat mahal ya? Ya, izin menjawab, Pak. Boleh, boleh siapa nih? Ya, saya dengan Bethesda, tapi izin saya off cam ya, Oh, Pak. Bethesda. Baru kita apa? Bethesda, saya catat dulu ya. Ya, ya. Bethesda, ya. Silakan, Bethesda. Iya, menurut saya untuk iklan di Facebook itu bisa rate-nya bisa segitu ya, Pak, karena kan untuk Ya, Facebook sendiri udah punya klasifikasi eh, penggunanya ya.
Jadi mereka mereka Mm-mm. punya database yang lengkap sesuai Ya, dengan keinginan, preference, terus ya. gender, lalu juga geografi, sehingga penjual itu bisa lebih spesifik dan bisa lebih eh, tajam gitu spesifiknya gitu. Tajamnya apa yang maksudnya tajamnya? eh Iklannya Pak, jadi iklannya itu ditujukannya lebih spesifik ke pengguna yang memang mungkin membutuhkan Ya, ya oke. produknya itu, sehingga pada Oke, saat satu, ya itu. ya Dua, sehingga pada jadi saat lebih spesifik, targetnya lebih kena gitu, kena sasaran. Berarti lebih efektif tuh kalau bahasa manajemen ya. Terus yang ya kedua, apa? yang kedua cakupannya juga bisa lebih luas gitu. Ya, Pengguna Facebook kan jangkauannya banyak. lebih Ya, luas. Bisa iya, seluruh dunia ya, iya. spesifik dan luas. Itu Baik, udah benar ya. Nah, baik. itu kan Terima perlu kasih Pak. data ya. Kenapa mereka tahu data itu? Dari mana Facebook punya data-data? Ini yang di podcastnya Dedi itu jualan lipstick ya laki-laki. Lipstick dia jual Izin, lipstick. izin menjawab, Pak. Contohnya itu. Kenapa? Ya, izin menjawab, Pak. Ya, dengan siapa nih? Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya belum bisa on cam. Nama saya Diva Rahma Oktaviani. Dipa Rahma. Ya, boleh menambahkan ya Dipa. Gimana? Iya, kalau dari saya pribadi, kenapa bisa dapat data seperti itu? Karena dalam Facebook sendiri itu kan berintegrasi juga dengan Instagram, Pak. Nah, jadi semakin banyak, Ya, ya dibeli udah ya satu betul. satu pemilik sekarang ya diakuisisi ya. Ya, Ya, terus? di akuisisi juga. Nah, mereka itu lihat bagaimana pengguna Facebook dan Instagram ini seperti misalnya kalau kita lagi searching tentang lipstick, nanti lama-lama iklan kita yang di Facebook, yang di Instagram tuh sama lipstick, semua pasti akan seperti itu sih, Pak. Ya, ya, ya. Teh. Itu ya itu ya ya apa ya itu memang apa ya Lebih ke pertanyaan saya perilaku sih, Pak. ya ya pertanyaan saya kenapa ya bisa bisa menguasai data gitu ya. Ya salah satunya mungkin ya karena kerjasama dengan aplikasi atau apa mengakuisisi aplikasi-aplikasi lain lah ya. Tapi apa apa ya gitu. Dari Eh, dari mana sih dapatnya gitu ya? Dari selain ya, selain itu misalkan. dari perilaku konsumen sih, Pak. Misalnya kan saya pakai Instagram, saya lebih sering nyari eh, apa tentang baju-baju. Nah, berarti nanti Ya iklan ya yang keluar ya. dari saya ya baju-baju semua gitu sih, Pak. Yang di Oke apa oke. from Instagram saya seperti itu sih, Pak. Ya Instagram. apalagi kalau Dipa habis beli foto ya pasang di Facebook. Enggak, Pak. Ya, Itu Dipa lagi berada di mana, foto upload kan? Nah, itu ya data bisa nggak juga buat sih, Facebook nggak Pak. harus beli, datang sendiri gitu. Pertama Ya, kan dia buat ya kita supaya tertarik ke masuk ke dia kan. betul. Habis itu dieksplor tuh semua. Betul, Kan betul, Pak. waktu Dipa masuk ke Facebook segala macam itu kan ada data itu dimasukkan kan. Ya, betul, Tanggal Pak. lahir lah segala macam. Ketika saya masuk Facebook itu tanggal lahir tuh nggak ada. Nah, sekarang dia pingin rinci itu. Nah, jadi dia mengeksplorasi semua data yang ada di kita. Tambah lagi, kalau orang Indonesia kan apa-apa, masuk restoran, belum makan, foto, upload. Ini apa, Iya, update status. Nah, itu data bagi Facebook gitu ya. Terus sebelum kita masuk suatu aplikasi, izinkan nggak gitu ya. Low ya. Low. Anda betul, Pak. izinkan? Ya izinkan. Karena kalau nggak izinkan kan nggak jalan aplikasinya. Kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu dikuras data kita. Jadi database mereka. Jadi big data kan. Itu. Sekarang makanya setiap aplikasi itu kalau Anda sebelum download mau gunakan banyak permintaannya. Izinkan mengakses foto, izinkan mengakses kamera, ya, izinkan mengakses lokasi, wah dan lain sebagainya. Itu dalam rangka mengumpulkan data. Data itu akhirnya jadi modal dasar mereka. Dijual, jadilah kayak tadi kasusnya, jadi mahal iklannya. Jadi Facebook punya data siapa aja artis yang penggemar listrik, pelajar siapa aja, mahasiswa siapa aja, apalagi di Indonesia. Nggak dulu di itu udah upload sendiri, gitu ya. Nah, nah itu jadi database mereka ya.
Gitu. Di kita kan senang gitu update status itu mereka untung sekali gitu. Tadi perilaku lah kata dia kata siapa Desta ya. Nah, jadi Bethesda ya tadi. Betul ya. Perilaku kita itu ada di sosmed. Bahkan saya pernah ngundang juga ya manajer HRM sebuah perusahaan besar ya itu ke BINUS ya, nah, di hadapan mahasiswa juga waktu itu. Nah, manajemen HRM-nya. Ketika dia merekrut, tidak cukup ya dari wawancara, dari persyaratan yang dia waktu aplikasi itu kan ada persyaratan-persyaratan ijazah dan lain sebagainya. Terus wawancara. Dia tidak cukup dari wawancara aja. Dari mana? Dari sosmednya katanya gitu. Ya, dikejar tuh sosmednya. Jadi, nah sosmed itu justru lah, di situ kan tercermin perilaku yang sering nyinyir, yang sering pamer itu kelihatan di situ. Apalagi perusahaan punya di HRM itu ada ahli psikologinya ya, ada ahli sosiologinya. Itu kelihatan dari gaya Anda berfoto di sana sini ya. Di Twitter bisa yang komen misalkan nah itu ya. Itu mereka kejar juga ke sosmednya gitu. Waduh, saya juga kaget tuh. Mahasiswa juga pada kaget. Wah, Pak, kalau begitu katanya kita hapus saja yang data di Facebook itu biar nanti bisa dihapus, tapi Anda jamin itu dihapus di Facebook Anda, Facebook di database di data base Facebook hilang. Kalau perusahaan misalkan menginginkan, ya bisa beli juga itu data itu. Justru itu data yang mahal itu ya itu, ya gitu, gitu ya. Jadi hati-hati aja sekarang kalau misalkan kalau yang belum bekerja nih ingin ngelamar sosmednya hati-hati ya. Yang kira-kira nggak layak gitu mencerminkan perilaku jangan gitu, jangan serba diupload aja gitu. Saya udah berhenti tuh upload upload itu ya nggak gitu gitu ya. Dulu ya gitu ya, sekarang apalagi udah enggak gitu ya. Paling apa ya, ya kadang-kadang ada keinginan sih, aduh ini buat nyimpen aja gitu, sekedar nyimpen gitu ya. Gitu. Ada sih ya, ada kadang-kadang itu. Ah ini karena eh, apa ya, apalagi Anda nyimpen di cloud gitu, itu email segala macam. Nggak jamin itu bisa bukan di Google, Gmail dan lain sebagainya, Drive. Anda yakin itu nggak diintip? Nah, itu. Anda bisa jamin bahwa itu Google-nya sendiri nggak pernah ngintip ya. Google bekerja sama dengan Facebook apa misalkan atau satu itu satu ya istilahnya konsorsium bisa itu ya. Misalkan mereka kerjasama bisa juga biarpun misalkan ya. Nah, Anda yakin nggak diintip gitu ya? Mereka nyediakan cloud itu emang ada yang kayak gratis aja begitu aja. Tentu ada maunya ya, begitu. Ya itulah ya gitu ya, begitu ya. Nah, ini karena kita menyangkut nanti analitik bisnis digital ini menyangkut data ya, data. Yang dianalisis oleh kita itu apa? Data ya, data. Begitu. Jam berapa sekarang? Dan masih 40 menit lagi. Oke, masih belum bergerak nih. Oh ya, nanti sih ada nih rangkuman-rangkumannya ya. Nih, udah saya siapkan. Nanti saya simpan di chat deh. Rangkuman untuk materi hari ini kan kalau itu adalah di ini ya. Mana ya saya? Ah, ini. Bentar. Ya, ini kan kalau di silabus saya harus nyampaikan pertemuan 1 sampai 5 ya nih. Ya, tapi nanti kan ketemu lagi itu. Mungkin hari ini pertemuan ya karena pertemuan pertama ya penting sih ya. Saya dihimbau harus banyak memberikan motivasi, memberikan ya inspirasi gitu ya. Ya, itu penting loh ya motivasi. Terutama kalau ingin jadi sarjana itu ya bukan hanya sekedar apa ya Anda mencari gelar, tapi mencari ilmunya itu. Kenapa ilmu penting ya? Karena mencari ilmu itu tugas, bukan hanya tugas kantor ya. Anda misalkan ingin gelar supaya penyesuaian kepangkatan bukan ya. Hakikatnya bukan itu ya.
Mencari ilmu itu adalah tugas manusia dari Sang Pencipta lah, dari Tuhan ya. Manusia ditugaskan mencari ilmu dari lahir sampai liang lahat ya, termasuk saya sendiri ya. Saya memberikan kuliah itu sebenarnya mencari ilmu juga ya gitu. Saya buka di sini makanya learning, pembelajaran, bukan proses belajar mengajar gitu. Kalau belajar mengajar, Anda belajar, saya ngajar. Tapi pembelajaran itu sama-sama belajar lah gitu ya. Saya belajar dari Anda apa? Ya praktek. Saya yakin ya, Anda pasti menguasai itu artnya itu tadi untuk bisnis ya, karena di sini mayoritas pekerja. Saya sainsnya mungkin ya, pengalaman saya hanya ya ilmu gitu. Belajar mungkin saya karena lahir duluan gitu ya, belajar duluan mungkin ya, mungkin kalaupun ada kelebihan di kelebihan pengalaman belajar gitu ya. Kalau pengalaman praktek, saya yakin Anda semua ya yang bekerja gitu. Gitu ya, belajar. Saya belajar dari Anda, Anda belajar mungkin dari pengalaman saya, belajar dari materi ya gitu. Jadi kita berbagi lah di sini ya. Walaupun saya sebagai pengajar, saya tidak merasa lebih dari Anda gitu ya. Saya hanya ingin ya kita berbagi diskusi ya dan diskusi. Makanya ada forum diskusi itu sementara. Itu adalah untuk apa ya? Ya sarana tadi kayak platform tadi berbagi. Ini ya, yang sudah saya siapkan nih. Satu apa aja? Satu-satu itu artinya ya ini satu masih satu ya. Kalau kepenasat dua masih satu ya, satu tiga nih. Nah nanti kayak dua satu berarti udah eh, materi dua ya. Ya, lecture note dua lah ya. Atau PowerPoint yang week kedua ya. Bukan week kedua atau apa ya? Lecture note itu patokannya apa sih ya? Lecture note itu ada 10 ya kalau nggak salah. 1 sampai 10. Berarti ini ya PPT juga bisa sih, PPT 1, PPT 2 atau LN aja lecture note mungkin. Nah, ini udah saya siapkan ya. Sampai 5 nih ya. Ya masing-masing ada 2 halaman ya. 3 halaman yang pertama nih. Misalkan kita pertama itu belajar ini ya nanti. Misalkan buka nih ya, ada data ya, ada kita apalagi ini. Nah, ini soal ini atau ya. Itu sih. Tadi saya juga mau ke situ, tapi nah ini kan baru perkenalan mata kuliah ya. Nah, belum nginjak ke perkenalan tadi apa bukan tata tertib, aturan main atau pelaksanaan perkuliahan dari awal sampai akhir ya. Walaupun Anda udah baca silabus, mungkin saya sampaikan juga aja di sini ya. Jadi intinya kan di silabus itu ada kita buka silabusnya ya. Oh, ini silabusnya nggak ada ini ada. Oh, tampilannya lain sekarang ya. Kebijakan boleh. Nah, ini kelihatan di silabusnya di layar, kelihatan nggak? Masih PPT, Pak. Oh, masih PPT. Ya, berarti belum ya. Ya, suka gitu emang. Nah, nah ini silabus ya. Nah, Anda buka aja klik silabus ya. Ya, dari mulai ini ya. Description, kalau description ada kebijakan kelas misalkan nih ya. Baca nih. Ada tutorialnya juga nih ya. Lalu ada ya macam-macam tuh ya, ada dilengkapi dengan dokumen. Ini saya kira aduh ya luar biasa nih binus online ini ya. Lebih lengkap dari binus reguler. Nah kan ini jadikan percontohan soalnya ya. Ya, lalu yang bobot-bobot tuh ada di mana ya? Ini kan baru nih. Yang reguler malah belum gini bentuknya. Teachingnya, ya yang bobot ujian berapa gitu ya. Textbooknya apa gitu. Kalau textbook, mana textbook ya? Iya, ya. Beda tampilannya. Yang bobot-bobot itu di mana ya? Jadi kalau ujian itu hanya berapa? 20% kalau nggak salah ya. Kehadiran, 10% tugas personal, 15% tugas kelompok, ya 20% kalau nggak salah ya. Nah, total-total itu 100%. Nah, itu yang menghitung sistem ya. Jadi ketika Anda misalkan submit,
tugas personal. Nah, nanti saya scoring gitu ya. Nah, yang menghitung nanti keseluruhan itu adalah sistem BIMAI, bukan saya. Jadi saya hanya tugas saya entry-entry aja nilai ya, scoring. Ya, kalau misalkan kehadiran, sistem yang nilai ya. Forum diskusi itu sistem yang nilai, sistem BIMAI. Oh, maaf, ini saya tanya, ini semester berapa ini? 5, Pak. Oh, lima mah udah pengalaman, nggak usah dijelasin ya. Iya ya, saya ingatnya mahasiswa baru aja, udah pengalaman, udah tahu ya. Berarti kehadiran berapa itu udah tahu. Nah, maksud saya gini, forum diskusi itu kan sistem itu hanya menilai kuantitas ya. Anda cukup 5 kata udah aman gitu kan gitu ya. Nah, tapi ya itu kuantitas itu sistem. Oke lah, kalau Anda hanya ingin ngakalin atau istilahnya ya, atau hanya ingin menggugurkan kewajiban, cukup bayar dengan 5 kata aja udah selesai. Nah, tapi itu kembali nih ke filosofi dasar itu tidak akan meningkatkan ilmu Anda, tidak akan meningkatkan wawasan Anda, daya analisis Anda tetap nanti akan tumpul gitu. Itu ya filosofinya. Nah, secara kualitas itu kan tidak dinilai oleh sistem. Anda kalau sekedar ingin aman aja, misalkan udah cukup 5 kata udah selesai. Forum cukup dijawab 2 dari 3 selesai. Ya. Nah, tapi secara kualitas itu catatan saya. Untuk apa? Nah, nanti di akhir itu kan ada skor ya, skor akhir. A, A bulat itu kan 90 ya. Kadang cuma 89 misalkan. 84 untuk A minus itu kan harus 85. Nah, untuk ke 85 itu Anda itu harus nambah kalau di ujian akhir itu 5 poin. Jadi kalau nilai itu 80, ujian akhir itu harus 85 gitu ya. Misalkan nambah 5 poin itu gitu. Biasanya sih tugas bagus-bagus ya, walaupun ujian akhirnya nggak bagus, misalkan kadang-kadang ujian akhirnya cuma 75, tapi bisa dapat A bulat gitu. Karena cuma 20% ujian akhir. Nah, saya naikkan itu dengan pertimbangan tadi ya, di forum diskusi, di keaktifan waktu video conference. Kenapa saya catat? Jadi bahan pertimbangan. Oh, ini bagus nih diskusinya misalkan nih ya. Oh, bagus nih keaktifan di kelasnya nih, misalkan ya. Nah, itu jadi pertimbangan saya. Ah, ini layak dinaikkan. Layak ditambah 5 gitu. Makanya di akhir itu saya kenapa ada edit nilai gitu? Kan di situ harus ngisi alasannya, reasoningnya. Saya nggak tahu apakah itu kebaca enggak oleh mahasiswa atau terbaca oleh sistem BINUS aja ya, oleh admisi aja. Saya nggak tahu. Nah, harus nanya saya juga ke Anda gitu. Itu kebaca nggak kalau misalkan ada perubahan nilai? Atau nilai itu ketika saya masuk, karena sekarang beda ya. Mulai periode ini beda scoring itu. Scoring itu sama kayak assessment. Langsung, apakah itu langsung kelihatan oleh mahasiswa atau enggak gitu. Loh kok berubah? Misalkan ujian akhir saya. Nah itu mungkin kalau berubah itu pertimbangan itu ya. Kalau dari saya pribadi untuk mata kuliah ini. Itu ya maksud saya. Nah, itu jangka pendek, tapi jangan berpikiran pendek lah ya, gitu. Maksud saya pikirannya mendingan jauh ke depan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, itu, aduh, ya luar biasa itu ya. Itu ilmu itu ada apa itu ya? Apa ya? Kita itu harus kaya dengan ilmu ya. Jangan, kalau istilahnya gini, kalau Anda kaya dengan harta, gitu ya. Maaf, bukan berarti tidak boleh kaya dengan harta, maaf. Harta yang akan apa istilahnya? Kita yang akan menjaga harta. Kita capek menjaga harta. Kenapa orang kaya resah gitu ya? Maaf nih, ya resah, tidur nggak enak gitu. Takut ini, punya saham takut anjlok, punya emas takut emasnya palsu itu misalkan ya, emas batangan kan korupsi emas aja berapa eh, berapa triliun ya kemarin. Luar biasa kan emas terus apa teman Pertamina itu sama nilainya tuh, sama beras tuh. Jadi jangan ya emas itu di apa apa dioplos itu. Gimana caranya itu sampai hampir 1.000 triliun ya kalau nggak salah ya. Apa ya APBN kita itu kan 2.000 triliun. Ya. Nah, Pertamina juga sama nilainya gitu. Nah, kalau Pertamina kan udah jelas tuh dioplos tuh.
Beras juga dioplos tuh, beras premium tuh ya. Itu nilainya sampai luar biasa. Nah, emas juga saya nggak tahu tuh. Nah, mungkin nih orang kaya nggak tenang, jangan-jangan emas saya itu dalamnya kopong atau jangan-jangan kadarnya nggak bener gitu, gitu ya. Nah, resah kan, capek kita menjaga harta. Kalau kita kaya dengan harta, tapi kalau kita dengan ilmu, kaya dengan ilmu, ilmu akan menjaga kita, gitu ya. Ilmu yang menjaga kita, bukan kita menjaga ilmu yang menjaga kita. Ilmu yang bermanfaat meskipun Anda udah meninggal itu akan mengalir terus gitu ya. Membuat orang tahu tadi dari tidak tahu gitu ya. Nah, wah itu luar biasa. Ya, makanya Anda aktif di sosmed itu berbagi yang bagus gitu ya supaya itu amalnya itu nggak habis. Nah, jejak digital itu tidak akan terhapus. Mau kejelekan mau kebaikan gitu. Terus gitu ya. Gimana coba cara menghapusnya kalau udah tersebar ke 1.000 orang misal 1.000 jadi 10.000, 10.000 jadi wah itu gimana? Nah jadi hati-hati juga ya. Anda forward, Anda itu bahaya juga ya. Jadi main forward forward gitu ya itu. Yang salah Anda ikut andil dosa jariah. Kalau yang bagus jadi amal jariah ya. Begitu ya. Jadi ilmu ilmu aja jangka panjangnya jangan nilai lah gitu ya. Nilai itu ya apailah gitu. Gitu sih ya. Jadi kuliah itu dalam rangka mencari ilmu lah, bukan mencari gelar. Gelar itu hanya efek samping aja gitu ya. Nilai hanya efek samping. Ilmu yang itu karena tugas itu ya tugas dari yang menciptakan kita itu kita itu salah satunya dengan kuliah. Mencari menambah ilmu, mencari ilmu itu bukan hanya dengan kuliah ya. Dari segala macam aja. Karena apa ya waktu kita gitu ya setiap detik, setiap saat itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Nah, kalau Anda manfaatkan untuk mencari ilmu ya kalau Anda nanti kan gampang bertanggung jawabannya ya, enak bertanggung jawabannya gitu. Gitulah gitu ya. Ini sekedar ini aja, sekedar apa ya, mengingatkan khususnya ya saya pribadi ya, umumnya Anda semua. Itu kan begitu ya kalau kalau apa istilahnya oke, balik lagi tadi, ya ini silabus. Di sini kan nggak ada bobotnya. Tadi saya mau bicara sampai ke forum diskusi ya. Diskusi itu tadi jadi sistem menilai secara kuantitas, tapi kualitas itu ya. Kalau Anda tujuannya tadi ya mendapatkan ilmu, jawablah forum diskusi dengan sebaik-baiknya. Itu karena itu akan melatih daya analisis Anda, akan menambah ilmu, akan menambah wawasan gitu ya. Bobot-bobotnya nggak ada, saya lihat di mana gitu ya. Karena ini udah berubah nih, maaf saya kurang familiar juga dengan yang baru ini nih. Ada di mana bobot-bobotnya gitu. Kalau yang lama kelihatan ada bobotnya gitu. Atau ini di mana gitu ya ini bobot-bobotnya nih. Atau belum diisi semua gitu ya. Di silabus itu harusnya ada. Nah, harusnya ada. Tapi di mana gitu ya. Nah, tapi Anda udah tahu lah semua ya berapa. Oke, itu aja untuk mata kuliah ya. Untuk aturan main ya begitu ya. Tadi eh, nilai itu ya tadi sistem yang menghitung. Tapi mungkin saya ada pertimbangan sedikit nanti di scoring akhir aja gitu ya. Apakah perlu ditambah, perlu dibulatkan? Karena itu bukan kebijakan saya pribadi, itu himbauan juga ya dari jurusan. Kalau ada nilai-nilai tanggung ya tolong dibulatkan dengan ada reasoningnya gitu, ada catatan. Itu himbauan ya, himbauan. Ya, kalau himbauan itu artinya bukan perintah yang wajib gitu ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Mungkin di antara pengajar ada yang memang begitu, ada yang 89, 74 dibiarin, ada juga mungkin ya, karena itu tidak merupakan kewajiban ya. Atau tadi setelah dilihat, ini track recordnya ya, absensinya atau forum diskusinya, ini nggak layak ini ya, diskusi ya, perkuliahan Pikon aja nggak hadir satu kali pun misalkan ya gimana mau itu gitu ya. Nah, dinaikkan atau dibulatkan gitu ya. Diskusi aja jawabannya kadang-kadang ya misalkan di catatan diskusi, forum diskusi. Nah, itu mungkin bisa jadi ya. Atau mungkin bisa jadi ya dosen yang bersangkutan ya tidak
tidak ikut himbauan, nah, itu apa adanya aja gitu ya. Memang harusnya begitu gitu. Nggak, kan sistem udah ngehitung gitu ya. Nah, ada juga yang berprinsip, ah itu kan udah rezekinya memang segitu gitu kan. Ada juga yang begitu ya. Nah, tiap orang beda-beda lah. Seobjektif-objektifnya dosen ada rasa subjektif juga. Oke ya, itu. Jadi itu aja singkatnya apa proses pembelajaran dari awal sampai akhir sampai perhitungan skor sampai grade ya. Tapi itu kembalilah saya sarankan ya jangan jadi tujuan akhir ya. Tujuan jangka panjang tadi ya mendapatkan ilmu pengetahuan ya, meningkatkan wawasan ya gitu. Oke, mungkin sedikit aja ke materi ya, ke materi pertemuan satu nih. Ya, karena 1 sampai 5 kan, kalau rangkuman sebelum lupa saya bagi dulu deh di chat ya, rangkuman tadi. Bentar, saya kirim dulu ke chat. Mana? Oh ini file ya. Bentar. Mumpung masih ingat kalau nanti lu kelupaan. Mana ya? Oh ini. Rangkuman 1 sampai 5 ya. Mana tadi udah? Oh nggak ada ya. Oh di sini. Lupa ya. Ya udah itu saya silakan di download aja. Ya udah saya share di chat yang tadi ya, yang rangkuman tadi. Atau ya kita bahas yang rangkuman aja deh ya. Oh, yang bolak-balik aja ya. Kita ke rangkuman yang tadi dulu mungkin. Nah ini, bentar. Ya, jadi nanti 1 sampai 5 ya untuk pertemuan satu. Misalkan ini judulnya ini ya subtopiknya ya. Jadi penyesuaian data analitik ya, analitik data dengan tujuan bisnis ya gitu. Nah ini pointer-pointernya. Ya. Gitu. Jadi intinya mata kuliah ini kan kita berkaitan dengan analisis ya, penelitian. Yang namanya penelitian sudah tentu berkaitan dengan data ya. Kenapa harus dianalisis ya? Karena berkaitan dengan era VUCA ini ya, era VUCA dan bisnis digital. Jadi tidak ada satupun ya bisnis yang tidak apa melibatkan platform digital lah sekarang gitu ya. Minimal kan ada sosial, biarpun UMKM misalkan ya bisnis kecil itu sekarang ya minimal mereka punya sosial media lah gitu ya. Apalagi kalau bisnis besar ya pastilah gitu. Ditandai dengan ya namanya VUCA ini ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity ya. Nah, VUCA ini mungkin kalau Anda lihat di sini nih gambarnya ya di materi ini. Bentar, harus pindah dulu nih karena harus stop dulu nih. Bentar. Nah, ini nih ya. Gambarnya ada di sini. Wah, nih. Kenapa ya saya tampilkan gambar? Karena gambar itu lebih apa ya? Ini saya perbesar dulu. Nggak kelihatan ya? Tadi buka nih dari kata volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity ya. Nah, ini sebenarnya nih di PPT ini udah enak nih, udah ada penjelasannya nih ya. Nah, penjelasan ini dibuat oleh Pak Sabar ya, gini dari penjelasannya nih. Ya. Udah ada penjelasannya. Apa itu volatility ya? Kalau arti kamusnya kan perubahan ya, yang perubahan, cepat berubah lah gitu ya. Ya, jadi dunia bisnis itu cepat berubah. Ya. Jadi persaingan yang tadinya pemimpin pasar tiba-tiba ya hilang dia. Jadi misalkan ya kita lihat misalkan di handphone ya di elektronik di mobil misalkan ya kendaraan cepat perubahannya ya
peta persaingan berubah, teknologi cepat berubah nih, volatility ya. Jadi tingkat perubahan nih, ada kata kuncinya nih ya. Nah, itu. Nah, kenapa? Ya harus dianalisis ya karena cepat berubah gitu ya. Nah, perubahan itu kan bisa diprediksi sebenarnya. Dengan apa? Dengan riset, dengan penelitian gitu ya. Nah, di mata kuliah juga sebenarnya ada ya, manajemen perubahan. Nah, itu ada mata kuliahnya ya. Itu sejak tahun berapa itu ya? Itu namanya change management itu ada. Itu yang pertama. Kedua ya, ya, ini uncertainty, ketidakpastian. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi tidak jelas gitu ketidakpastian itu ya, unclear about the present. Jadi kondisi yang tidak jelas saat ini. Jadi ketidakpastian. Memang bisa apalah masa depan itu bisa diperkirakan ya, bisa diprediksi tapi tidak bisa dipastikan gitu ya. Semakin panjang jangka waktu ya semakin ketidakpastiannya semakin tinggi kan begitu ya. Nah, udah cepat berubah lalu tidak pasti juga gitu ya. Nah, lalu ada ambiguitas. Ambiguity ini kata kuncinya ya. Ambiguity ini ya ke apa nih? Keraguan-raguan lah. Ini ada kata kuncinya nih. Ambiguitas ya nih. Nah, cara membaca gambar ya, kalau Anda cara menggambar, pertama judul besarnya dulu nih ya. Jadi dengan gambar ini Anda bisa membedakan misalkan apa bedanya volatility dengan uncertainty ya. Apa bedanya complexity sama ambiguity atau keempat-empatnya bisa dibedakan ya. Perbedaannya dari mana? Nah, jadi cara membaca kalau ada matrik, ada gambar itu baca judul besar. Yang kedua, baca judul vertikal dan horizontalnya. Ini untuk semua gambar ya. Kalau ada gambar matrik gini, ya yang harus Anda identifikasi ya pertama judul besar ya pasti ya. Ini model matrik VUCA gitu. Kenapa disebut matrik? Ya karena ada pertemuan eh, baris dan kolom gitu ya. Ada baris dan kolom. Jadi disebut matrik. Ini ada baris, ada kolom. Pertemuan antara baris dan kolom kan ya. Nah, inilah. Jadi volatil ini kan ini. Barisnya ini ya. Nah, kolomnya ini. Apa itu kolomnya? Nah, ini kolomnya nih. Yang vertikal itu ya. Nah, ini seberapa baik Anda dapat memprediksi outcome ya dari tindakan Anda. Nih, judul ini ya. Nah, seberapa baik? Kalau positif berarti sangat baik ya. Kalau misalkan negatif, sangat tidak baik gitu ya. Nah, ini seberapa baik. Jadi kalau volatility ini ukurannya seberapa baik? Ya sangat baik ya. Bisa memprediksi outcome dari tindakan kita gitu. Nih, kalau misalkan uncertainty, ya ini jelek nih negatif karena ada di bawah gitu. Gitu ya. Ini yang itu vertikal. Kalau yang horizontal, nih yang datar, artinya nih seberapa banyak Anda mengetahui tentang situasi, gitu ya. Kalau positif berarti banyak, ya. Kalau negatif berarti sedikit. Atau disebut ini high lah, ini low ya, ini tinggi, ini rendah. Begitu ya cara membaca. Jadi dengan gambar ini, ya Anda bisa menjelaskan perbedaan keempat-empatnya atau definisi keempat-empatnya, gitu. Nah, asal Anda ingat aja ini definisi vertikalnya apa, horizontalnya apa. Oh, ini vertikalnya adalah ini ya, eh, seberapa baik kemampuan memprediksi tindakan kita, seberapa baik gitu ya. Bisa diprediksi tidak gitulah kira-kira ya. Kemampuan diprediksinya ini yang vertikal. Kalau yang ini situasinya ya bisa diketahui atau tidak diketahui. Katakanlah kanan diketahui, ini tidak diketahui kiri ya. Ini bisa diprediksi, tidak ini unpredictable gitu. Berarti volatility ini adalah situasinya diketahui, ini tidak ininya apa nih? Kemampuannya bisa diprediksi gitu ya. Apa kok dalam dunia nyata bisa diprediksi? Lihat aja ya, misalkan mobil nih. Mobil listrik misalkan itu udah diprediksi dari berapa puluh tahun yang akan datang, yang sebelumnya bahwa sekarang itu akan booming. Kenapa ya? Karena bahan bakar kan akan habis gitu lama-lama ya, gitu. Akan semakin mahal.
Itu kan udah bisa diprediksi gitu ya. Itu situasi ya diketahui iya ya diketahui. Kan BINUS sekarang PC 2035 sekarang. Berarti jauh ke depan itu udah bisa diprediksi situasinya mungkin diketahui gitu. Itu teknologi. Misalkan yang di industri konveksi aja saya pernah ini ya, pernah ngundang juga eh, praktisi di konveksi ya, garment lah gitu pakaian. Dia udah memprediksi 10 tahun ke depan itu ya, pakaian anak-anak itu yang booming nanti gambar apa sih di kaos mereka gitu. Itu udah diperkirakan gitu yang ke depan itu bakal gitu ya, gitu. 10 tahun akan datang gitu. Jangankan yang teknologi ya, yang misalkan handphone itu pakaian aja. Mungkin makanan juga gitu ya. Anda bisa. Nah, itu. Gitu ya. Gitu. Ini maaf saya. Kalau kalau materi sih Anda bisa baca nanti. Ini saya bukan saya mengajari sih ya. Saya berbagi pengalaman dah ini ya. Berbagi pengalaman itu cara mengidentifikasi gambar, mengenali gambar gitu ya tadi. Baca judul besarnya, baca judul vertikal, baca judul horizontal. Jadi kalau Anda di ujian ditanya, jelaskan konsep buka misalkan. Ingat aja gambar ini. Anda gambar lalu jelaskan gitu. Jelaskan perbedaan, misalkan jelaskan masing-masing eh, ini ya, volatil itu jelaskan masing-masing dan jelaskan perbedaannya. Itu udah kelihatan perbedaannya di sini. Berikan contoh, Anda gampang tinggal kasih contoh karena tandanya memahami itu adalah bisa memberikan contoh. Gitu. Tandanya memahami itu Anda bisa menjelaskan dengan parafrase gitu. Gitu ya. Parafrase itu struktur kalimat sendiri. Ya gitu ya. Anda bisa menjelaskan nih kalau presentasi bisa menjelaskan dengan lancar dengan bahasa sendiri, bukan bahasa AI gitu ya. Itu artinya Anda paham. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, tapi Anda bisa memberikan contoh, itu artinya paham. Gitu. Ya, ini baru satu gambar. Ya itu. Ini satu gambar kalau Anda paham, Anda bisa menjelaskan mau berapa menit, mau 10 menit, mau 1 jam, mau 2 jam, bisa ya. Gitu. Kalau Anda tanya ke saya, Pak Cecep bisa nggak menjelaskan ini 1 jam? Bisa, insya Allah bisa ya. Bukan saya karena pintar ya, karena faktor tadi aja pengalaman, praktek ya. Masa saya ngajar udah 33 tahun ya. Saya ngajar sejak 92, sejak tamat S1. Ini perkenalan juga ya. Masa sih gitu kan? Itu faktor kan kalau di kurva itu kurva pengalaman gitu. Karena jam terbang aja. Kenapa yang main musik itu, aduh, kayak main gitar kayak Bata gitu ya, atau kayak Isyana main keyboard itu jam terbang gitu, jam terbang, pengalaman dan bakat. Ya mungkin juga saya bakatnya memang mungkin di ngajar gitu ya, bukan di praktisi, karena orang tua guru, kakak guru gitu ya, itu semua di keluarga guru. Jadi bakat saya memang mungkin ngajar gitu ya. Oke, ya, ya, ya. Ada pertanyaan silahkan, tinggal 10 menit lagi. Paling itu aja nih, masih banyak sih yang nanti mungkin lain kesempatan ya yang mau saya sampaikan itu. Ini salah satu aja lah contoh, misalkan Fuka ini ya. Ini sekarang model Fuka ini ya. Model SOAR juga nih, di akhir-akhir itu ada SOAR ya. Nah, itu apa itu SOAR dibaca aja nanti ya. Kalau misalkan ada hal yang ingin diungkapkan, ya ditanyakan bisa di forum diskusi ya. Di forum diskusi itu makanya diskusi pembuka, diskusi pemantik, hanya pemicu aja. Anda boleh buat tren sendiri gitu ya. Itu bisa buat tren sendiri. Tapi harus di dalam jangkauan waktu ya. Kalau misalkan sesi 2 ya sesi 2 gitu. Jangan lebih dari seminggu itu nggak akan dihitung oleh sistem gitu. Ya itu tadi ya forum diskusi itu gunakanlah untuk menambah wawasan, nambah ilmu. Apa itu wawasan, apa itu ilmu? Wah mungkin nggak sampai nih waktunya nih ya. Beda ya wawasan antar dengan ilmu ya. Data dengan informasi juga beda nih. Ada penjelasannya nih. Sayang nih waktunya nih. Tinggal 10 menit lagi ya. Sini ada misalkan ini apa nih pertemuan satu ya, yang bisa saya sampaikan. 10 menit itu hanya untuk absen sebenarnya nih. Tapi 65 ya. Ini ya absen bisa sebentar sih ya. Nah ini soal juga ini ya. Nih selalu ditanyakan di ujian tuh yang tadi buka soal ya. Ini sama matrik tuh ya. Opportunity misalkan nih ya soal ini. Ini konsep analitik juga ya. Metode SOAR, metode VUCA.
Misalkan di ujian kemarin ditanyakan, di ujian akhir ya. Tapi nggak usah khawatir, ujiannya kan take home. Yang perlu Anda itu nggak usah dihafal, gitu. Tapi yang paham aja, asal paham gitu ya. Opportunity itu apa? Nih lihat, opportunity itu kan judulnya ini, matrik ya. Judul horizontal, eksternal berarti opportunity itu sifatnya. Terus ininya apa nih? Sebelah kanan, sebelah ininya, atas present ya, saat ini gitu. Jadi kesempatan itu dari luar dan saat ini gitu. Makanya sesaat kesempatan itu, Anda nggak bisa nangkap, ya udah lewat gitu. Terus eksternal apa? Yang namanya opportunity itu datangnya dari luar gitu ya, bukan dari dalam, dari luar. Dulu ikan Tokped ya, di sini ada yang bekerja di Tokped nggak? Kalau menggunakan Tokped mungkin nih banyak ya. Pekerja ada nggak karyawan Tokped itu? Dari 49 orang tidak ada karyawan Tokopedia? Tidak Saya ada kan tidak, ya? Oh Pak. nggak ada Tidak, ya? Pak. Iya, Tidak ada. iya. Tapi saya yakin semua pernah gunakan Tokopedia ya. Nah, Saya iklan yang oren, Pak. Tokopedia, ya, iklan Tokopedia dulu pertama ada itu ya, saya ingat aja waktu ke Jakarta itu di halte itu ada iklan Tokopedia itu, ciptakanlah peluangmu. Ciptakanlah peluangmu. Kok peluang diciptakan gitu ya? Kita nggak bisa nyiptakan peluang. Yang nyiptakan peluang itu orang luar gitu. Wah ini secara teori salah nih gitu ya. Tapi ditarik lagi tuh. Mungkin mereka menyadari kesalahannya. Jadi bukan ciptakan peluang, tangkap peluang itu gitu. Iya, jadi maksud dia Anda masuk ke Tokped, ke Shopee ya atau marketplace yang lain. Nah itu Anda berarti seolah-olah nyiptakan peluang, bukan. Yang nyiptakan Tokopedia, orang luar kan, bukan kita gitu. Nah, makanya eksternal ya, yang nama opportunity itu, gitu. Tangkap peluangmu, gitu. Peluang yang bisa ditangkap lah. Karena peluang itu hanya sesaat, gitu. Begitu lewat, udah. Kesempatan itu kayak ibaratnya hanya datang satu kali kan gitu ya. Udah lewat, udah. Gitu. Maka, nah itu di bisnis itu bagaimana menangkap peluang, gitu ya. Peluang itu datang dari mana? Dari lingkungan luar. Peluang itu mungkin datang dari kesulitan orang, gitu. Kesulitan orang lain, nah itu peluang bagi kita, gitu ya. Ini waduh mau baca ini panjang nih, bisa 1 jam juga gitu. Nah ini ciri aja nih cara membacanya gitu. Nah kalau strength itu kekuatan itu internal, datang dari diri sendiri, dari dalam organisasi lah kalau organisasi ya. Kalau di individu dari dalam dirinya sendiri kekuatan. Itu. Kalau peluang dari luar, gitu. Sama. Persamaannya apa? Opportunity dengan strength, kekuatan dan kesempatan. Sama-sama ini present nih. Satu garis kan? Nah, gitu. Jadi gambar ini bisa bisa bicara banyak, bisa bicara Anda ini perbedaan, persamaan gitu ya. Pengertian, definisi juga bisa gitu ya. Nanti Anda kasih contohnya. Nah, gitu ya. Kalau ini Rizal ini hasil ya, hasil berarti ke depan kan tidak ada hasil saat ini ya. Kuliah hasilnya kapan? Saat nanti setelah Anda jadi sarjana, dapatkan Anda ilmu, dapat wawasan kan gitu. Aspirasi ya ke depan juga bicara future juga, tapi bicara internal gitu. Ya, nah ini bedanya A dengan R ya ini tadi dengan internal gitu ya. Bedanya R dengan O apa? Ya ini present dan future. Sama-sama persamaannya apa? Sama-sama eksternal. Ya, nah itu dengan gambar itu bicara banyak. Kata peribahasa itu mungkin gambar itu merepresentasikan 1.000 kata lah. Kalau Anda bisa nyusun 1.000 kata dari sini mungkin mungkin ya 2.000 kata mungkin juga. Anda buat artikel dari gambar ini 1.000 kata bisa bisa ya bisa itu. Apalagi kalau video animasi itu menggambarkan 1 juta kata gitu ya. Jadi kalau presentasi boleh pakai video boleh gitu ya boleh karena itu lebih lebih berbicara lagi gitu lebih menggambarkan lebih apa ya menggambarkan 1 juta kata begitu ya. Oke, tinggal 5 menit lagi, gitu ya. Itu aja Pak, sebagai pembuka, kira-kira begitu ya, memahami PowerPoint, gitu ya. Terutama gambar. Ini banyak Pak Sabar, ini semua ada gambarnya nih buat PowerPoint. Itu saya,
Wah, luar biasa nih. Beda dengan yang sebelumnya ya. Karena gambar itu ada maknanya semua gitu. Lebih berbicara gitu ya. Jangan di skip gambar itu per jari gitu ya. Itu justru itu kuncinya di situ. Gambar lebih mudah diingat lah saya kira ini ya. Ya. Kalau Anda baca tulisan, wah ini mungkin bisa panjang lebar. Ujian kalau Anda memahami gambar ini udah ditanya tentang soal pasti bisa. Gitu ya. Oke, 5 menit lagi tinggal absen aja nih. 4 menit lagi malah ya. Saya gunakan untuk absen ya. Nanti ketemu lagi, ya mudah-mudahan lebih banyak materi yang dibahas ya. Dengan hari ini pertemuan pertama, 1 jam gitu ya. Jangankan 1 jam, yang 200 menit pun kadang-kadang minggu pertama itu tersita ya. Ini kan absennya 2 kali sekali ya. Sekali kalau nggak salah ya. Mana absennya bentar. Tenden. Oh iya, 1 kali aja. Nanti kalau yang minggu berikutnya, kalau nggak salah 2 kali ya. Oh ya. Mudah-mudahan saya nanti lebih banyak diskusi nanti minggu berikutnya ya. Nanti juga ada kuis kadang-kadang ya nanti. Jadi yang udah-udah itu dibaca ya, dibaca tugasnya dikerjakan dengan sebaiknya ya insya Allah bisa menjawab kuis dengan baik ya. Kuis di luar ini ya, di luar yang ada perkuliahan nanti kadang-kadang ada kuis juga. Ya, paling 5 menit sampai 10 menit lah. Oke, saya absen ya. Ya terutama yang belum kuning nih. Yang udah kuning mungkin kalau kejar masih saya absen, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Yang putih masih putih nih. Aulia Qurani Majid. Ada? Kalau nggak respon, saya anggap nggak hadir ya. Aulia tidak ada. Ya, jangan lupa mikrofonnya ya. Jangan sampai mute. Depi Indah, Nopiarini tidak ada. Damar Kuncoro, lihat di layar ya. Erik Dave Suryadi tidak ada. Habib Ramadhani Sesa, Hani Fardi Wicaksana, Julia Vina tidak ada. Juli tidak ada ya. Kevin Ega, Kevin R. Mulyatama tidak ada. Eldio, Eldio mana? Saya hadir, Pak. Hadir, ya, Yang ya. Kevin Eldio Kevin R Wilson Mulyatama. tadi ya, ya, ya. Makasih udah respon ya. Kalau nggak respon nggak saya anggap hadir ya. Terima kasih Pak, Eldio. saya Kevin R Mulyatama, Pak. Oh, mana R Mulyatama? Yang Yang di atas mana? ya, di atas daya. Oh, berarti saya cek dulu ini ada ya. Mulyatama yang mana? Di Oh bawah ini, tuh Pak Kevin, ya, ya, bawahnya. ya, 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 kasih ya. Pak. Di atasnya, di atas Dio. Dio hadir nggak Dio? Dio Patria tidak hadir. Raevin Rawung, Suparwanto, Parwanto tidak hadir. Prasad Saryal. Oh, kok ke sini sih salah. Bentar. Bentar. Ke ini ke klik mana tadi? Mana ya? Bentar nih, ya bisnis mayanya ke klik dari ini barisan tahu. Bentar. Aduh, ini HP-nya jadi maaf ya, bentar. Bisnis mayanya nih ke klik, keputus. Iya nih, ke ini keputus nih.
Harus buka lagi bentar, bentar ya. Maaf, dengan absen penting nih. Harus buka lagi. Baru satu orang kok tadi yang ada yang klik ya, saya masih ingat tadi. Bentar, ada aja nih. Ya, ya, bentar, saya share screen lagi. Ya, nih, tadi yang ada itu di atas LDO Kevin ya. Tadi sampai mana? Raipin tidak ada, Suprarwanto tidak ada ya. Syarat Sarlial tidak ada ya. Pia tidak ada. Udah ya. Yang ini sudah nggak saya absen karena waktunya udah habis. Kasihan Anda ya, udah lewat nih. Yang nanti lain kesempatan lah nih. Saya percaya nih yang udah kuning hadir ya kali ini. Lain waktu pasti saya cek juga ya. Berarti di antara yang ini yang putih cuman tambahannya cuman Kevin aja. Ada nggak yang lain nih? Yang ada di layar, Anda lihat layar ya. Aulia, Devi, Damar, Erik ya. Habib, Pak. Harni Fardi, Julia, Juli, Kevin ya. Lalu Eldio, Rafin ya, Suparwanto, Rasad, Via, Wilson dan kawan-kawan ya hadir ya. Ini udah kuning nih. Iya, Pak. Pokoknya selain itu aja ya. Oke. Begitu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya bila ada hal yang kurang berkenan ya selama proses perkuliahan ke satu ini. Mungkin suara kurang tadi agak dikit berisik ya agak kurang ini. Terus materi mungkin yang tersampaikan sedikit, tapi walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya lah gitu ya. Prinsip saya jadi gini biar biar apa lambat ya mungkin lambat nih penyampaian materi tapi ada yang didapat lah daripada cepat lewat gitu ya gitu. Yang penting sih ya kalau mata kuliah sih ya, silakan pelajari gitu ya. Nanti ketika ketemu lagi ada hal yang disampaikan, sampaikan. Atau ketika di forum diskusi silakan buat thread sendiri ya. Nanti ditanggapi sama temannya, baru nanti terakhir oleh saya gitu. Kalau buat thread sendiri ya, nanti nggak saya langsung tanggapi ya, karena saya membuka kesempatan dulu ke teman-temannya. Boleh buat thread sendiri ya di forum. Nah, saya kan hanya sebagai pembuka di luar itu silakan gitu. Bertanya materi. Gitu aja ya. Sampai ketemu di ini ada chat takut penting nih apa nih? Oh ya. Oh, ucapan terima kasih aja ya sama-sama ya. Terima kasih ya. Gitu aja sampai ketemu di lain kesempatan ya. Saya izin live ya. Nanti ketemu lagi kita di tanggal di Desember lah ya. Oke, terima kasih Diansa ya. Siapa lagi Wilson ya udah on cam Terima ya. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, Terima malam. kasih ya Pak, selamat sama-sama. malam. Ya. Selamat malam ya Pak. Selamat malam, Mari. Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai Terima ketemu kasih ya. Pak. Terima kasih, Pak. Yo, mari mari.